Rekap hasil pertandingan pemain abroad timnas bersama klubnya menjelang laga lanjutan putaran ketiga pada bulan Maret mendatang. Begini kata-kata oleh Romeni setelah berhasil mencetak gol perdana bersama klubnya di Inggris. Benarkah kemenangan timnas Indonesia atas timnas Australia dan juga Bahrain bisa meloloskan otomatis ke Piala Dunia 2026? Erick Thohir kembali dibuat bingung dengan sikap pihak Bahrain menjelang menghadapi timnas Indonesia di Stadion GBK. Tiket laga timnas kontra timnas Bahrain kini siap dijual untuk para penggemar. Benarkah Jakarta International Stadium akan dijadikan kandang timnas di beberapa laga ke depannya? Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Beberapa pemain timnas Indonesia kini sukses beraksi di pertandingan klubnya. Hal itu dengan beberapa hasil menarik yang mencuri perhatian. Pemain yang tampil di antaranya adalah Pratama Arhan, Eliano Renders, Tom Haye, Kevin Dix, Emil Audero hingga Martin Paes. Seperti apa penampilan mereka yang terkini? Berikut ini adalah ulasannya. Ya, yang pertama adalah Pratama Arhan. Ya, Pratama Arhan tampil memperkuat Bangkok United dengan meraih kemenangan lagi. Tim Arhan semakin solid bersama klubnya di Liga Thailand. Pada pertandingan terkininya, Arhan kembali menjadi pilihan utama dan tampil impresif selama 85 menit. Dengan kontribusinya, ia bisa meraih kemenangan 1-3 bersama klubnya. Menariknya, kemenangan itu merupakan kemenangan ke-7 Pratama Arhan di Liga Thailand dan masih belum terkalahkan sejak ia debut di sana. Yang kedua ada Tom Haye. Ya, Tom Haye tampaknya gagal untuk membawa Almere City bangkit, di mana Tom Haye yang mengisi pos gelandang tengah tampil solid di saat timnya menghadapi Ajax. Meskipun memberikan performa terbaik, namun Almere City tidak mampu mengatasi tekanan Ajax yang saat ini berada di puncak klasemen di Liga Belanda. Dalam pertandingan itu, Tom Haye pun bermain penuh selama 90 menit, namun timnya harus menerima kekalahan tipis 1-0. Kekalahan ini juga menjadikan kekalahan kedua berturut-turut bagi Almere City. Tom Haye pun mendapatkan rating 7,7 dan berhasil mencatatkan 76 umpan akurat dari 79 sentuhan. Yang ketiga ada Kevin Dix. Ya, Kevin Dix terlibat dalam hasil imbang tanpa gol antara FC Copenhagen dan Aalborg FC. Meskipun FC Copenhagen diunggulkan, namun mereka hanya mampu bermain imbang dengan skor akhir kacamata. Dalam pertandingan itu, Kevin Dix masuk di menit ke-60 dari bangku cadangan. Dalam laga tersebut, Kevin Dix mendapatkan rating 6,4 dengan 93% umpan akurat. Berkat hasil imbang ini, membuat Kevin Dix dan FC Copenhagen tetap bertahan di puncak klasemen sementara di Liga Denmark. Yang keempat ada Emil Audero. Ya, calon kiper timnas Indonesia yaitu Emil Audero kini tampil impresif bersama Palermo dengan meraih kemenangan tipis 1-0 atas sang lawan. Dalam laga itu, Emil Audero sendiri mencatatkan rating 6,7 dan menciptakan 1 save saja. Ya, pertandingan ini menjadi laga kedua bagi Emil Audero yang tanpa kebobolan bersama Palermo secara beruntun. Selain itu, Emil Audero juga belum pernah merasakan kekalahan sejak debut di Palermo. Yang kelima ada Joy Pelupesi. Ya, nasib kurang baik kini dialami oleh calon pemain timnas Indonesia yaitu Joy Pelupesi yang berada di kasta kedua di Liga Belgia. Dalam laga itu, ia menjadi starter dan bermain hingga menit ke-67 dan hanya meraih hasil imbang. Joy Pelupesi mencatatkan rating 6,4 dengan 82% akurasi umpan dan mendapatkan 1 kartu kuning. Kartu kuning ini menjadi kartu kuning ketiga bagi Joy Pelupesi dalam 6 laga pertamanya bersama sang klub. Yang keenam ada Eliano Renders. Ya, Eliano kembali harus puas duduk di bangku cadangan di saat Pezuele bertandang ke markas Heracles. Dalam pertandingan itu, Pezuele harus menerima kekalahan telak 4-2. Laga ini menjadi kali kedua berturut-turut bagi Eliano yang tidak diberikan kesempatan bermain. Kemudian yang ketujuh ada sosok Martin Paes bersama FC Dallas. Ya, Martin Paes harus rela kebobolan 3 gol dalam laga MLS musim ini, di mana Martin Paes dalam laga itu tampil sebagai starter di saat FC Dallas menahan imbang sang lawan. Akan tetapi Martin Paes dalam laga itu tetap menunjukkan performa impresif dengan melakukan 2 penyelamatan krusial yang membantu FC Dallas meraih 1 poin di laga tandang. Timnas Indonesia saat ini dalam posisi yang tepat untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, di mana sampai matchday ke-6 grup C putaran ketiga ini skuad tim merah putih duduk di posisi ketiga dengan 6 poin, di mana timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari timnas Australia yang berada di posisi kedua atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Lantas bagaimana dengan penampakan tim lain di klasemen sementara grup C ini? Ya, tentu ini menarik kita ulas. Ya, yang pertama, kini timnas Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 16 angka, menyusul di posisi kedua
kedua ada timnas Australia dengan 7 angka. Kemudian di posisi ketiga, keempat, kelima, dan keenam ada timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina yang sama-sama mengemas 6 angka, di mana timnas Indonesia menempati posisi lebih baik dari Arab Saudi karena hanya unggul selisih gol. Sementara dengan timnas Bahrain dan Cina, tim Merah Putih juga unggul selisih gol. Melihat sengitnya persaingan poin di atas, maka kemenangan atas timnas Australia dan juga Bahrain belum akan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, di mana koleksi 12 angka belum cukup untuk mengunci posisi kedua besar mengingat masih ada 2 laga lagi yang belum selesai dijalani. Lantas berapa poin lagi yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk finish di posisi kedua besar? Ya, timnas Indonesia minimal wajib meraih 7 angka tambahan di 4 laga tersisa ini. Simulasinya adalah timnas Indonesia harus bisa meraih 1 angka kontra timnas Australia, kemudian menang atas Bahrain dan juga Cina. Lalu bagaimana saat tandang ke markas Jepang? Ya, secara realistis tentu sulit untuk meraih angka di markas skuad timnas Jepang itu. Ya, namun tambahan 7 poin itu tidak otomatis meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Hal itu masih tergantung hasil yang diraih dari tim lain seperti Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Sekarang tentu menarik menantikan hasil yang didapatkan timnas Indonesia nantinya, di mana tekanan tinggi sedang tertuju ke arah pelatih timnas Indonesia yaitu Patrick Kluivert, di mana pecinta sepak bola tanah air menginginkan Patrick Kluivert bisa membawa tim Merah Putih lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini dibuat geleng-geleng dengan sikap pihak Bahrain menjelang melawan timnas Indonesia di Stadion GBK Jakarta. Menurut Erick Thohir, mereka akan menerjunkan tim khusus demi membuat jalannya laga aman. Ya, duel timnas Indonesia kontra timnas Bahrain di GBK diprediksi akan berjalan panas, di mana hal ini melihat hasil laga di pertemuan pertama, di mana skuad Garuda seperti dipermainkan. Kejadian itu membuat supporter timnas Indonesia geram dan melakukan serangan siber di Federasi Sepak Bola Bahrain. Bahkan pihak Bahrain sempat memohon di laga nanti tidak dimainkan di Indonesia. Dalam hal ini, Erick Thohir memastikan bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama pertandingan berlangsung, di mana PSSI sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Sudah siap, kami seperti biasa, alhamdulillah persiapan yang disiapkan oleh tim kami dan semua jajaran pengurus. Memang kita sudah punya SOP dan konsepnya tinggal kita terus perbaiki, kata Erick Thohir. Ya, bahkan PSSI setujui keinginan pihak Bahrain untuk menerjunkan tim khusus. Namun meski begitu, apa yang dilakukan pihak Bahrain disebut membuat Erick Thohir geleng-geleng kebingungan. Bahkan yang saya dengar dari Pak Sekjen, Bahrain sendiri dan AFC akan terus memantau selama pertandingan 25 Maret nanti, jadi mengirim tim khusus. Cuma yaitu bagian kita ya kasih lihat jadi tuan rumah yang baik, jelas Erick Thohir. Gubernur DKI Jakarta, Yuto Pramono Anung, kini menerima kunjungan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Balai Kota pada siang tadi. Dalam pertemuan itu, Pramono menyebutkan bahwa Erick Thohir ingin lebih sering memanfaatkan Jakarta International Stadium untuk kegiatan sepak bola. Apalagi nantinya tim Merah Putih akan melakoni banyak laga. Karena itu, JIS selaku salah satu stadion berstandar internasional akan lebih sering dipakai. Kami membahas secara khusus mengenai salah satu keinginan PSSI untuk menggunakan JIS secara lebih rutin, ujar Pramono. Ya, Erick Thohir pun juga menjelaskan bahwa agenda timnas Indonesia kini semakin padat. Hal itu sehingga tidak mungkin bila seluruh pertandingan akan dilaksanakan di Gelora Bung Karno saja. Sebagai Ketua Umum PSSI, tentu sekarang kalender timnas banyak sekali ya. Dari Juni sampai Juli ada Piala Presiden, ada juga pertandingan timnas senior, kualifikasi U17, U20 tim putri bertanding. Tentu tidak mungkin rumput GBK dipakai terus-menerus, akhirnya tidak maksimal, ujar Erick Thohir. Calon pemain timnas Indonesia Yuto Romeni kini memberikan kata-katanya setelah mencetak gol debut di laga Championship bersama Oxford. Ya, Romeni bermain sebagai starter di saat Oxford menjamu Coventry pada Sabtu kemarin. Pemain 24 tahun itu yang sudah menjadi WNI dipasang sebagai target man di depan. Tepat di babak kedua, Romeni menyamakan kedudukan dengan golnya di menit ke-53, di mana gol ini adalah gol perdana bagi Romeni di kasta kedua di Liga Inggris. Selepas pertandingan, Romeni pun memberikan kata-katanya di Instagram. Selalu tegakkan kepala, lanjut ke yang berikutnya, kata oleh Romeni. Ya, sontak hal tersebut pun mendapatkan respon positif dari para penggemarnya, khususnya dari Indonesia, di mana Romeni diharapkan bisa terus tampil baik dan bisa terus mencetak gol sebagai pemain di lini depan. Apalagi harapan penggemarnya bagi Romeni di Indonesia sangatlah besar, di mana ia diharapkan bisa menjadi solusi bagi tim Merah Putih yang akan melanjutkan perjuangannya di putaran ketiga. Ya, sebagai informasi, tim Merah Putih akan kembali tampil di laga lanjutan putaran ketiga pada bulan Maret mendatang, di mana tim Merah Putih akan melawan timnas Australia dan juga Bahrain pada 20 dan 25 Maret mendatang. Dalam
laga itu, tim Merah Putih diharapkan bisa meraih kemenangan. Hal itu demi bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.